wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah ilmu dakwah Ibu Tuti Mufarida yang insya Allah selalu Allah rahmati. Yang terhormat kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan support system baik dari ekonomi, materi, dan moral. Dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada seluruh teman-teman kelas KPI Unmuga Cilacap yang saya banggakan sekarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ilmu dakwah ini secara efektif. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan dan sanjung agungkan kepada Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dengan saya Yulia Setianingsih, mahasiswa semester 1 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 2511130009. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dakwah yang mana saya akan mempoinkan dari judul keutamaan sholat berjamaah. Kalian tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah salah satu amalan yang dihisab pertama kali saat kita meninggal nanti. Banyak banget keutamaan sholat, apalagi sholatnya berjamaah. Adapun keutamaan sholat berjamaah itu antaranya satu, pahalanya 25 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Ada hadis dari Abu Hurairah, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baiti wa fi suqihi khamsan wa ishrina. Ifan wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa kharaja ilal masjid la yukhriju illa sholatu lam yahtur khutuwatan illa rufi'at lahu biya darajah wa hutu anhu biya khoti'atun wa fa'idha sholal lam tazal malaikatu tusolli alaih madama fi musallu Allahumma sholli alaihi Allahumma rahamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatim mang tadakha sholat. Ada cerita seperti ini dari hadis Bukhari. Ada seorang laki-laki yang hendak sholat berjamaah di masjid, kemudian Allah itu banyak kasih keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Di antaranya dari hadis tersebut yang salah satunya keutamanya itu lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Itu dia tidak akan keluar rumah menuju masjid itu dalam satu langkahnya selalu dihitung 1 derajat. Ada cerita seorang laki-laki yang hendak pergi keluar rumah untuk sholat berjamaah di masjid. Itu diantaranya karena ia membaguskan wudhunya, dia niat nih dalam hati dia akan sholat berjamaah nanti sholat subuh di masjid. Nah kemudian dia memperbaguskan wudhunya, dia memusuhkan wudhunya. Terus kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid berjalan melangkah. Nah itu setiap satu langkahnya itu pasti Allah angkat 1 derajatnya, akan Allah hapuskan 1 kesalahannya. Itu 1 kali langkahan. Kalau 2 langkahan ya 2 kesalahan itu. Kalau 500 meter jarak rumah ke masjid dan sementara dihitung itu kira-kira 1050 langkah, berarti 1050 kesalahan kamu akan dihapuskan dalam waktu itu juga. Dengan catatan itu tadi, wudhunya harus khusyuk, wudhunya harus sungguh-sungguh. Selesai menyelesaikan sholat, dan ketika teman-teman sedang masih berada dalam masjid untuk melakukan zikir atau iktikaf, nah itu juga akan malaikat doakan, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Itulah malaikat yang mendoakan.
sampai lelaki itu keluar masjid. Nah, kemudian akan dihitung baik juga ketika orang itu sampai menunggu waktu sholat selanjutnya, kayak seperti subuh ke zuhur. Nah, itu pasti Allah akan memberi kebaikan di sela-sela waktunya subuh dan zuhur. Seperti itu. Fahim. Kemudian keutamaan yang kedua, menjaga kaum muslimin di suatu wilayah dari penguasa syaitan. Ada hadis seperti ini. Ma min salatatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim shalah illa qad istahwada alaihim syaitanu fa alaikum bil jamaah innama yaqulu dzabul qasul. Yang mana artinya, tidaklah tiga atau salah satu orang di desa atau di lembah yang tidak mendirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Sebagai perumpamaan, serigala itu hanya makan kambing yang sendirian, jauh dari teman-temannya. Berarti diibaratkan seperti ini. Ketika ada suatu desa, ketika ada suatu wilayah yang mana jika tidak ada tiga atau salah satu orang pun yang mendirikan sholat, maka orang-orang masyarakat itu telah dikuasai setan. Diumpamakan serigala itu setan dan kambing yang satuan itu yang jauh dari kawan-kawannya itu dalam masyarakat. Berarti setan itu akan berani masuk, akan berani menggoda masyarakat desa yang mana masyarakat desa itu tidak ada mendirikan sholat berjamaah. Seperti itu. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ada hadis riwayat seperti ini. Sholatul jama'ati tafdhalu sholatul fardhi bisa ba'in wa isrina darajat. Dari hadis riwayat Bukhari. Seperti itu. Pokoknya sholat berjamaah itu lebih utama daripada 27 derajat keutamaannya itu, dan lebih penting sholat berjamaah ya daripada sholat sendirian. Kalau 5 waktu teman-teman sholatnya berjamaah terus, berarti 27 derajat ditambah 27 derajat ditambah 27 derajat ditambah 27 derajat ditambah 27 derajat berapa? Itu sendiri kalian ya. Nah, kalau kalian sholatnya sendirian selama 5 waktu sehari, ya berarti mereka tidak dapat 20 derajat, dia cuma hanya dapat 1 pahala saja. Seperti itu. Adapun permasalahan lagi yang sering terjadi pastinya di setiap pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu selalu memberikan takziran kepada santri yang sholat berjamaahnya itu telat. Pasti kan ada ya, di pesantren itu kan diwajibkan untuk berjamaah, diwajibkan untuk absen sholatnya. Nah, pasti kan kalau sholatnya tertinggal atau sholatnya masbuk, itu pasti kan ditakzir. Rata-rata santri itu kan mengejar biar dia tidak kena takziran. Dan pasti kalau mengejarkan dia lari-lari, dia tergesa-gesa ingin segera menyusul rakaat imamnya. Nah, itu pun tidak boleh, karena sholat kita tuh harus khusyuk, karena kita tuh menghadap Allah. Masa iya menghadap Allah kita dengan rasa itu kan tidak mungkin. Makanya ketika kita hendak berjalan menuju masjid itu harus pelan-pelan, harus khusyuk, tidak boleh tergesa-gesa. Ada cerita Rasulullah zaman dahulu itu ada seorang yang berjamaah ikut pada imamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah jamaah itu selesai, Nabi Muhammad langsung menanya kepada orang tersebut, kenapa kamu tergesa-gesa? Terus katanya orang itu dia menjawab, aku tergesa-gesa karena ingin menyusul rukuknya beliau. Aku ingin tidak mau ketinggalan rakaatnya kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi menjawab, tidak usah tergesa-gesa, ikutilah sholatnya, apabila belum sempurna maka sempurnakan. Jadi kalau kita masuk, ya udah, kita tidak usah mengejar rukuknya imam, kita tidak usah mengejar takbirnya imam. Ya kalau kita emang kebagiannya masbuk, ya berarti masbuk aja, kita nggak usah mengejar-ngejar, kita nggak usah berburu. Makanya kalau kalian tidak mau masuk dalam jamaah, berarti kalian harus berangkat biasa. Berarti kalian harus tiba di masjid sebelum azan dikumandangkan. Karena
Ada amalannya ketika orang yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan selama 30 hari, itu adalah keistiqomahan yang sangat-sangat sempurna dan sangat-sangat mulia. Itu sulit, itu mahal, itu jarang sekali orang-orang yang bisa melakukannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Yuli sampaikan. Semoga yang menonton dapat mengambil hikmahnya dan bisa diterapkan ya, poin-poinnya diambil yang baik-baik. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimaknya. Apabila ada ucapan yang Yulia salah mengatakan, tolong dimaklumi karena kita sama-sama belajar ya. Kalian kalau ada yang tahu ada letak kesalahannya, kalian bisa langsung komen saja di YouTube ini. Pokoknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.